Selamat pagi para teruna dimanapun kamu berada. Hari ini ketemu kembali dengan saya dalam pembelajaran teori elektronika dasar. Pada beberapa tahun lalu kita sudah membahas tentang kapasitor, maksud saya resistor ya. Dan kali ini pokok bahasan kita adalah tentang kapasitor. Kondensator ataupun sering disebut dengan sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik. Nah, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik ya. Jadi kondensator ini memiliki satuan yang disebut dengan farad, dari nama penemunya itu Michael Faraday. Jadi kondensator juga dikenal sebagai kapasitor, namun kata kondensator masih dipakai hingga saat ini. Jadi pertama disebut oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782. Dari bahasa Italia ini kondensatore. Nah, berkenaan dengan kemampuan alat ini untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya. Jadi kebanyakan bahasa dan negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris masih mengacu pada perkataan bahasa Italia kondensator ataupun kondensatore. Indonesia dan Jerman kondensator atau Spanyol kondensador. Jadi kondensator diidentifikasikan atau diidentikan mempunyai dua kaki dan dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif, serta memiliki cairan elektrolit dan biasanya berbentuk tabung. Nah, ini simbolnya seperti ini ya. Nah, ya, simbolnya yang saya tunjukkan ini seperti ini ya. Itu simbol kondensator ya. Kemudian jenis yang satunya lagi ini, maksud saya ini di jenis yang satunya lagi kebanyakan nilai kapasitas itu lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif dan negatif pada kakinya. Jadi kebanyakan berbentuk bulat pipi, berwarna coklat, merah, hijau dan lainnya, seperti tablet ataupun kancing baju ya. Jadi ini simbolnya seperti ini ya. Jadi kalau dia di kondensator itu ada positif dan negatifnya, tapi kalau pada kondensator yang lain itu berbulat pipih, bentuk merah, hijau dan sebagainya, itu ataupun seperti kancing baju. Ini simbol elektroniknya seperti ini ya. Coba perhatikan ya. Nah, seperti ini ya. Namun kebiasaan dan kondisi serta artikulasi bahasa setiap negara itu tergantung pada masyarakat yang lebih menyebutkannya. Dan kini kebiasaan orang tersebut hanya menyebutkan salah satu nama yang paling dominan digunakan atau lebih sering didengar. Jadi pada masa kini kondensator itu sering disebut sebagai kapasitor ataupun kapasitor, ataupun sebaliknya yang pada ilmu elektronika disingkat dengan huruf C ya. Jadi macam-macam dan bentuk kondensator setelah kita ketahui adalah mempunyai komponen adalah komponen kondensator maupun kapasitor. Jadi baca pengertian, coba kita baca dulu pengertian daripada kapasitor kondensator dalam bidang elektronika dan cara membaca nilai kapasitor ya. Terus kita lihat di sini ada yang dikatakan dan kondensator tetap ya. Nah, di sini kita lihat gambarnya seperti ini, yang saya bilang tadi ya, bentuknya pipih ataupun seperti kancing ya. Ini dikatakan dengan kondensator tetap. Jadi kondensator tetap ialah suatu kondensator yang nilainya konstan dan tidak berubah-ubah. Jadi nilai kapasitasnya tetap tidak dapat diubah. Jadi kondensator ini tetap ada tiga macam bentuk. Jadi ada kondensator keramik ataupun keramik kapasitor ya, bentuknya bulat seperti ini ya. Terus satuannya adalah ini seperti biasa adalah farad ya. Ada juga kilo picofarad ya. Ya, dimana tegangan kerja maksimalnya itu 25 volt sampai dengan 100 volt. Tapi ada juga yang sampai ribuan volt ya. Oke, kita lihat sekali lagi di sini ada yang berbentuk keramik ya. Ini berbentuk keramik. Bagaimana cara membaca nilai kapasitor keramik ya? Contoh misalnya pada badannya tertulis 203 ya. Jadi nilai kapasitasnya itu adalah 20, kemudian 203 ini ya, cara membacanya adalah artinya nilai tersebut adalah 20, kemudian ada angka 3 di belakangnya, itu ada 3 nolnya ya. Jadi 20.000 picofarad, atau kalau kita kecilkan lagi menjadi 20 kilo picofarad, ataupun kita kecilkan lagi 0,02 mikrofarad ya. Dan jika pada badan tertulis 502 ya, jadi nilai kapasitasnya adalah 5000
picofarad, atau kalau kita kecilkan jadi 5 kilo picofarad, ataupun dalam kita kecilkan sekali lagi dalam bentuk mikro adalah 0,005 mikrofarad ya. Nah, itu cara membaca nilai daripada suatu kapasitor tetap ya. Nah, seperti di sini ini ada 103. Jadi itu artinya 10 ditambah dengan angka 0,3, 10.000 picofarad. Ya. Kemudian di sini ada kondensator poliester. Kita lihat bentuknya seperti ini. Ya. Pada dasarnya sama saja dengan kondensator keramik ya. Begitu juga cara menghitung nilainya ataupun membacanya. Bentuknya persegi 4 seperti permen. Biasanya ini mempunyai warna hijau, coklat dan sebagainya ya. Ini gambar daripada kapasitor poliester ya. Ini ada nilainya di sini ya, di angka-angka putih ini ya. Kemudian ada katakan kondensator kertas. Nah, kondensator kertas ini sering disebut juga dengan kondensator feeder. Misalnya pada radio dipasang seri dari spool osilator ke variabel kondensator. Jadi variabel kondensator ini sering disebut dengan Parco ya, variabel kondensator ya. Jadi nilai kapasitas yang dipakai pada sirkuit osilator antara lain di kapasitas 200 picofarad sampai dengan 500 picofarad untuk daerah gelombang menengah ataupun MB, di mana panjang gelombang ada 190 meter sampai dengan 500 meter, kapasitas 1000 picofarad sampai 2200 picofarad untuk daerah gelombang pendek ataupun shockwave SW1 ya, 40 meter sampai dengan 130 meter, dan kapasitor 2700 picofarad sampai dengan 6800 picofarad untuk daerah gelombang SW1, 2, 3 dan 4, di mana panjang gelombang adalah 13 meter sampai dengan 49 meter. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Kapasitor kertas ini kita lihat di sini. Kemudian ada tabel-tabel angka ya, tabel angka kapasitor, ada warna coklat, angka ke-1, angka kedua ya, tambah 0, dan perkaliannya berapa, angka ketiga dan seterusnya ya. Bisa kamu lihat di situ ya. Kondensator elektrolit ya. Ini sering kita lihat kamu secara tidak langsung ya. Ini kondensator elektrolit atau elektrolit kondensator adalah, atau biasa kita sebut dengan ELCO, adalah kondensator yang biasanya berbentuk tabung ya, mempunyai dua kutub kaki berpolarisasi positif dan negatif, kemudian ditandai oleh kaki yang panjang positif, sedangkan yang pendek itu negatif ya. Yang dekat tanda minus adalah kaki negatif ya. Nilai kapasitasnya dari 0,47 mikrofarad sampai dengan ribuan mikrofarad dengan voltase kerja dari beberapa volt hingga ribuan volt ya. Ini bentuknya, gambarnya seperti ini ya. Coba kamu perhatikan, ini ada angka-angka di sini ya. Ini voltase 25 volt, kemampuannya, batas kemampuannya maksimal 25 volt. Kemudian di sini ada 100 mikrofaradnya. Jadi selain kondensator elektrolit ELCO yang mempunyai polaritas, ada juga kondensator jenis ELCO yang berpolaritas, yaitu kondensator solid tantalium, dan ada ELCO yang non polaritas pada kakinya yang tidak ada kutub positif dan negatifnya. Nah, ini kita lihat gambarnya pun di bawah. Kondensator solid tantalium, kemudian sama juga ELCO non polar ya. Ini ya gambarnya, perbedaannya seperti ini. Jadi kamu harus tahu ini ya, pahami ya. Oke. Kerusakan umum pada kondensator itu biasanya kering atau kapasitasnya berubah, kemudian korsleting, meledak yang dikarenakan salah dalam pemberian tegangan, bisa positif dan negatifnya. Nah, jika batas maksimum voltase dilampaui juga bisa meledak ya. Kemudian ada kondensator tidak tetap atau variable dan trimmer ya. Jadi kondensator variabel dan trimmer itu adalah jenis kondensator yang kapasitasnya bisa diubah-ubah. Nah, kondensator ini dapat berubah kapasitasnya kenapa bila secara fisik mempunyai poros yang dapat diputar dengan menggunakan obeng ya. Jadi kondensator variabel ataupun Parco terbuat daripada logam ini biasa dipergunakan untuk mengacun ataupun mencari gelombang radio ya, mencari pencarian gelombang ya. Jadi kondensator variabel ataupun Parco yang terbuat dari logam ini mempunyai kapasitas maksimum sekitar 100 picofarad sampai dengan 500 picofarad ya.
Di kondensator variabel dengan spool antena dan spool osilator berfungsi sebagai pemilik gelombang atau frekuensi tertentu yang akan ditangkap ya, biasa dipakai di situ ya. Oke, jadi ini ada gambarnya juga, simbol-simbol daripada kapasitor ya. Ini seperti ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang kapasitor ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Seperti biasa, simak, cermati, dan catat video pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa kirimkan tugas siswamu ke Google Classroom. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat ya, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita ketemu kembali dalam pembelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.